Ketika naik level keuanganmu, jangan segera menaikkan level gaya hidupmu, tapi naikkan level infak. Level infakmu 700 kali lipat akan Allah ganti untuk kita. Yakinlah itu Sobat Ngadem, dimanapun Anda berada ya. Insya Allah akan diganti 700 kali lipat. Jangan khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan. Saya Ang Ridwan. Tentunya di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Masya Allah, luar biasa. Di mana kita Pak Haji sekarang? Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Rumah kita. Rumah. Hatur nuhun ya atas izinnya dari Prof. Ahmad Sarbini, Pak Haji. Ya, jajaran dekanat, terima kasih sudah mengizinkan kita untuk syuting di sini ya. Oke, Pak Haji. Sekarang kita berada di awal-awal tahun 2023. Betul. Dan biasanya orang-orang itu banyak resolusinya Pak Haji. Kecuali saya Pak Haji nggak ada resolusinya karena alhamdulillah sih tahun kemarin banyak yang tercapai resolusinya. Tapi tidak sedikit juga yang bikin saya kecewa Pak Haji. Bahkan bikin saya rugi Pak Haji. Kenapa? Rugi? Ya usaha ada yang rugi saya dan lain sebagainya. Nah kebetulan Kulkas kali ini sekarang akan membahas tentang ASI anti rugi. Aduh, saya jadi penasaran Pak Haji nih. ASI itu apa dan seperti apa ASI itu bisa jadi anti rugi? Oke, Pak Haji Ang, pertanyaan pertama saja nih ya. Apa maksud dari ASI ini dan punya catatan apa tentang ASI ini? Oke, begini Bang Pren. Dalam narasi para ulama ditarik simpulan bahwa esensi hidup itu adalah perdagangan. Perdagangan. Hidup itu adalah perniagaan. Niaga, hidup betul. itu adalah bisnis. Bisnis. Orang Sunda hidup itu usaha. Usaha. Nah, dalam berniaga atau dalam berbisnis ini ada yang untung, Bang Bren, Yap, ada betul. yang buntung. Ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang sukses, ada yang sukunya parises. Waduh. Dalam bisnis itu ada yang berhasil, ada yang keberhasilannya tertunda. Oh, nggak ada yang gagal ya? Nah, kan kegagalan itu adalah keberhasilan yang gagal. Yang tertunda, Pak Haji. Tapi aneh, ada orang males, bisnis ogah, Mang, makan brutal, main HP rajin, lalu bikin status akan indah pada waktunya. Wey, hudang, sarena miring teuing. Akan indah pada waktunya. Ya Allah. Begini, Mang, proses berniaga, berbisnis atau berusaha itu ada dua jalur. Ada yang berniaga dengan Allah dan ada yang berniaga dengan sesama manusia. Nah, agar proses berniaga atau berbisnis dengan Allah ataupun dengan sesama manusia tidak mau rugi, ada rumusnya. Ada rumusnya. ASI. ASI yang kamu tahu apa? Air, ASI, susu, ibu. Kalau manggilnya ibu. Kalau manggilnya emak, Air, susu, emak. Disingkat jadi asem. Oke. Kalau manggilnya bunda disingkat jadi asbun. Oke. Kalau manggilnya mama, Asma. Oke. Tapi kamu kalau punya anak, nanti kasih anakmu air susu ibu eksklusif 2 tahun, kata Al-Quran. Golden age 2 Kata tahun. sebagian imam mazhab, kalau tidak kuat 2 tahun, kurangi masa kehamilan 9 bulan. Oh, berarti jadi sekitar setahun 3 bulan. Tapi ya, kalau istrimu tidak bisa ngasih ASI, iya, anakmu kasih saja air mineral, Mang.
Kenapa? Banyak, Pak. Sebab ASI dan air mineral sumbernya sama dari pegunungan. Haji. Oke, ASI yang dimaksud dalam kulkas kali ini bukan air susu ibu. Bukan air susu ibu. Ya, tetapi A yang pertama adalah Quran, S-nya itu sholat, I-nya itu adalah infak. Ini resolusi bagi kita di tahun baru ini. Al-Quran, sholat, dan infak. Disingkat jadi ASI. Itu. Jadi gitu ya. Oke, Pak Haji. Sekarang apa landasan teologis untuk kita bisa ASI ini, Pak Haji? ASI Al-Quran, sholat, dan infak ini punya landasan teologis dari Quran surah Fatir ayat 29. Surat yang ke-35. Kata Allah begini, Innal ladina yacluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menjaga hartanya dengan infak sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perhatikan kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia dalam berniaga dan berbisnisnya tidak akan rugi. Oh gitu. Jadi bila hidup difilosofikan sebagai berniaga, hidup pada hakikatnya adalah bisnis, hidup pada hakikatnya adalah usaha, dan ketika usaha kita lantabur tidak mau rugi. Rumusnya kata Fatir 29 ada 3. Satu Al-Quran harus jaga kita baca, yang kedua sholat harus jaga kita dirikan, dan yang ketiga infak yang harus kita jaga untuk ditunaikan. Landasan teologisnya, landasan teologisnya. Luar biasa. Oke, Pak Haji. Yang pertama berarti landasan teologis dari ASI ini adalah Al-Quran. Bagaimana penjelasannya, Pak Haji nih? Jadi A yang pertama akronimnya itu adalah Al-Quran. Jika kita berharap tijaratan lan tabur, bisnis kita tidak mau rugi, hidup kita usaha ini tidak mau rugi, maka rumus yang pertama yatlu kitaballah. Kita itu harus membaca Al-Quran, di mana maknanya kita harus berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Sebab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan terhantar, Mang Bren, pada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, wal amalu bima pitanzil. Maka kita akan berperilaku sesuai dengan skenario Allah dalam Al-Quran. Sesuai dengan skenario Allah. Mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, perilakunya tentu akan sesuai dengan Al-Quran. Perilaku Al-Quran. Ya, di sisi lain, dalam Quran surah Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu kitab yang diturunkan penuh dengan kebaikan. Maka kata Allah, fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kalian akan Allah beri rahmat. Jadi ketika kita berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada keberkahan, maka Allah akan nurunkan rahmat. Di antara makna rahmat itu adalah cinta dan kasih sayang Allah. Cinta dan kasih sayang rahmat Allah. Itu dihapus dosa-dosa kita, rahmat itu ditutup aib-aib kita, rahmat itu juga berarti kita diberi kemenangan. Maka mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan diberi kemenangan dalam hidup ini, dalam bentuk bisnisnya dalam hidup ini tidak akan rugi. Quran. Tapi ada mahasiswa. Pak Haji, gimana? Kata Ustadz, kamu sudah mahasiswa, nggak bisa baca Quran, kalah sama anak TPA. Mahasiswa itu langsung kaget, wow. Kata Ustadz, bukan wow dari alif mulainya. Ujung-ujung kan wow ya. Oke. Jadi gitu, Pak Haji ya. Sekarang Pak Haji, gimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut? Tahapan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, Sobat Ngadem, yang pertama ada yang disebut dengan qiraah, 2 tilawah, 3 terjemah, 4 tafsir, 5 tahfidz, 6 tatbik. Agar kita dalam hidup yang difilosofikan sebagai bisnis ini tidak rugi, berinteraksilah dengan Al-Quran dengan tahapan tadi. Pertama, qiraah. Arti qiraah itu membaca Al-Quran apa adanya, membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya.
Kalau ilmu untuk memandu kita bisa baca Al-Quran baik benar, namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Oke, meskipun kalau lagi pengajian ibu-ibu itu suka protes ngaji tajwid itu. Kenapa? Ustadz liur ngaji tajwid mah. Liur kumaha ibu teu logis. Teu logis kumaha ibu? Contoh Ustadz, nun mati ketemu hamzah disebut idhar. Teu logis Ustadz, maknya si nun geus paeh papanggih jeung si hamzah. Itu karena malas baca Quran. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa panduan ilmunya? Boleh. Boleh ya. Mana dalilnya? Kata Rasul, al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran seperti anak-anak fakultas dakwah itu ya. Suaranya enak, makhorijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya bener, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya energik dan variatif. Kata Rasulullah, ma'asyafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Masya Allah. Tetapi mereka yang terbata-bata baca Al-Qurannya emang suaranya serak-serak cebrek, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang tebal dibaca tipis, yang tipis dibaca tebal. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca jadi alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladina an'amta alaihim dibaca jadi siratal ladina an'amta alaihim. Waduh. Ghairil maghdubi ku sabab huntuna coplok dibaca jadi gurawil maghdubi. Gurawil. Itulah kan. Kalau gigi tanggal baca marijil huruf rusak. Ya, inna solati manuk suki. Manuk suki jadi manuk suki. Manuk mati. Itu kan. Waduh. Nah, bagi mereka yang belum belajar ilmu tajwid, bacanya rusak tapi ada kecintaan yang mendalam pada Al-Quran, maka Allah akan memberinya 2 pahala. 1 pahala untuk keselamatan di dunia dan 1 pahala untuk keselamatan di akhirat. Boleh Pak Haji ya? Boleh Sobat Ngadem yang belum belajar tajwid, jangan takut baca Quran. Tetapi harus ditingkatkan pada tahap kedua, tilawah. Membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya hingga bacaan Quran menjadi enak. Ya. Siapa misalnya Ustadz Mujamil Hasbullah, Masya Allah, Ustadz Mu'min Ainul Mubarak, itu sudah pada level tilawah itu. Nah, dari tilawah, interaksi kita dengan Al-Quran tingkatkan ke terjemah. Baca terjemahnya. Kenapa? Sebab terjemah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Quran. Dengan baca terjemah, Sobat Ngadem, kita itu akan penasaran untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran. Gitu. Nah, dari terjemah tingkatkan pada tafsirnya. Kalau kita interaksi dengan Al-Quran sudah sampai pada tahap tafsir, Al-Quran akan membanjiri kita ragam ilmu pengetahuan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Saya mau tanya, Om Bren, Ustadz Abu Somad pinter nggak? Pinter, Pak Haji. Ustadz Adi Hidayat pinter? Luar biasa, Pak. Ustadz Halimah Alaidrus pinter? Masya Allah. Ustadz Ar-Raji Hasim pinter nggak? Pinter, Pak Haji. Kenapa mereka pinter? Sebab beliau-beliau itu interaksi dengan Qurannya sudah pada level tafsir. Mang Bren pun akan pinter sepinter Ustadz Adi Hidayat kalau interaksi dengan Qurannya sudah pada level tafsir. Gitu. Iya. Dan setelah tafsir, tahfidz, kita hafal Al-Quran itu. Kita hafal Al-Quran, bacaan keseharian sholat kita. Setelah itu tahap interaksi kita dengan Al-Quran ada yang disebut dengan tatbik. Tatbik itu belajar selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, alon-alon lama-lamanya stadion. Mulai praktekan perintah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tahap kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya tijaratan lan tabur, hidup yang laksana bisnis itu tidak rugi. Tidak rugi ya Pak Haji. Tahapannya dari satu tadi ya, membaca sampai ke membumikan ya Pak Haji Al-Quran. Oke Pak Haji, sekarang rumus selanjutnya agar kita tidak rugi lagi Pak Haji, yaitu sholat. Nah, S-nya sholat. S-nya itu sholat ya. Apa hubungannya sholat dengan perniagaan ini? Begini, dalam proses perniagaan itu kita sangat membutuhkan sebuah proses dialog imajiner, butuh dialog rohani, komunikasi transendental antara kita dengan Tuhan kita. Para pebisnis itu tidak bisa sombong. Maka sholat itu sesungguhnya bukan sekedar perintah Sobat Ngadem, tapi sholat itu adalah kebutuhan. Untuk apa? Untuk dialog imajiner, curhat ruhani antara kita dengan Allah. Di mana buah dari curhat ruhani itu akan terkoneksilah hati kita dengan Allah. Masya Allah. Bila hati kita terkoneksi dengan Allah, sebagaimana Mang Bren digambarkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 101, wa may ya'tasim billah, siapa saja yang terkoneksi hatinya dengan Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan orang itu kemana
ila siratin mustaqim, pada Siratul jalan yang mustaqim. lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Berikan nikmat. Siapakah orang yang diberikan nikmat itu? Kata Allah, minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang jujur, suhada, pahlawan yang mati syahid, solihin, 4 orang-orang yang soleh. Jadi kalau perniagaan kita dijaga dengan sholat, hasil dari perniagaan kita akan membuat kita hidup penuh dengan kenikmatan. Senikmat hidup para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Kalau kita hidup ada pada kutub itu, apakah kita beruntung atau rugi? Beruntung, Pak Haji. Luar biasa Jaga sholat itu. Jadi harus dijaga. Nah, berarti apa aja Pak Haji yang harus dijaga di dalam sholat itu? Oke, pertanyaan bagus. Yang harus dijaga dari sholat itu apa? Ada 2. Satu, jaga kuantitasnya. Yang kedua, jaga kualitasnya. Oke. Secara kuantitas sholat itu ada 2. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Sunnah. Kalau hidup yang ibarat perniagaan ini nggak mau rugi, tentu yang harus dijaga, Mang Bren, bukan hanya yang fardu. Jagalah sholat yang sunnah. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, mereka yang pandai menjaga sholat sunnahnya berbanding dengan sholat fardunya, asbatallahu nuri fi qalbihi, maka Allah akan menyimpan cahayanya pada hati kita. Oke. Kalau di hati kita ada cahaya Allah, maka efeknya hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, maka pikiran kita akan terang. Kalau hati tenang dan pikiran terang, segalanya dalam hidup ini akan kita menangkan. Kita akan menjadi pebisnis yang juara. Kalau hati tenang dan pikiran terang, hati akan tenang dan pikiran terang kalau Allah nyimpan cahayanya pada hati kita. Dan Allah akan menyimpan cahaya pada hati kita ketika kita menjaga sholat sunat kita. Jadi jaga sholat sunat Pak Haji. Sholat sunat jaga. Masih sholat fardunya, sunatnya? Sunatnya. Den, sunatnya tuh. Yang kedua, Bren, yang harus kita jaga dari sholat kita bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi tadi kuantitas, sekarang kualitasnya. Kualitas. Mana sholat yang berkualitas tuh? Satu, sholat yang dilakukan awal waktu. Nah, Oke. Sholat yang berkualitas tuh sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Berjamaah tuh, Den. Sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang bobotnya khusyuk. Oke. Kan kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal Mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu akan menang dalam segala aspek. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Mereka yang pandai menjaga sholatnya dengan khusyuk. Mereka yang pandai menjaga sholatnya dengan khusyuk, perniagaannya tidak akan rugi. Benar, Pak Haji. Usahanya akan beruntung. Luar biasa. Suksesnya bukan suku parises. Tapi suksesnya benar-benar sukses, Iya. Pak Haji ya. Oke. Berarti itu ya Pak Haji ya. Pertama kuantitasnya tadi dan kualitasnya juga harus dijaga. Oke Pak Haji. Kemudian rumus selanjutnya untuk agar kita tidak rugi nih Pak Haji, kita harus infak. Nah ini apa landasannya Pak Haji infak ini? Oke. Kata Allah dalam Quran surah Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Apapun yang kalian infakkan itu, bahwa yukhlifuhu, dan itu akan diganti oleh Allah. Jadi pada saat infak, sesungguhnya kita tengah memantik terus dan terus lagi datang rizki untuk kita semua itu. Jadi pada saat kita dalam berniaga ini, kita bakhil tidak mau infak, itu sama dengan menutup rizki kita. Ya, tapi pada saat kita menjadi orang yang dermawan, produktif dengan infak itu, kata Allah, yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah akan mengganti karena Allah maha pemberi rezeki yang baik. Apalagi Mang Bren kalau ditarik di Al-Baqarah 261. Ada matematika Allah kan? Oh, ada matematika Allah. Ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah itu perumpamaannya seperti menanam satu biji. Dari biji itu langsung tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Dari setiap cabang itu ada 100 butir. Jadi ketika kita infak, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Oh jadi digantinya 700 kali lipat? 700 kali lipat. Adakah orang yang rugi kalau rezekinya diganti oleh 700 kali lipat oleh Allah? Karena bakalan ada kalau gitu, Pak. Ini kan, kalau matematika kita hitung-hitungan, Mang Bren punya uang 10 juta. 10 juta. Dibelanjakan 1 juta. 1 juta, 9 juta. Sekarang Mang Bren punya uang 10 juta. 10 juta. Diinfakkan 1 juta. Pakai matematika Allah jadi berapa? 700 700 juta. 709 juta.
Oke, dikalikan 700 tadi. Dikalikan 700, bahkan bisa lebih. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih banyak lagi. Maka para pebisnis kalau ingin sukses, jangan lupain Pak. Gitu. Para pengusaha kalau ingin sukses, jangan lupain Pak. Sebab Allah akan melipat gandakannya 700 kali lipat dari kalau kita diberi rezeki 700 kali lipat oleh Allah, akankah kita menjadi orang yang rugi? Gak bakalan sampai kapanpun Pak Haji. 700 kali lipat ya Pak Haji ya digantinya. 700 kali lipat. Luar biasa. Nah, kalau begini, gitu Bang Ren, saat Allah menaikkan level keuanganmu, jangan buru-buru menaikkan level gaya hidupmu, Woi. tetapi segeralah naikkan level infakmu. Jadi jangan gaya hidup yang dinaikkan Pak Haji ya, tapi level infaknya justru kebaikan itu ya Pak Haji. Oke, jadi ketika naik level keuanganmu, jangan segera menaikkan level gaya hidupmu, tapi naikkan level infak. Level infakmu 700 kali lipat akan Allah ganti untuk kita. Yakinlah itu Sobat Ngadem, dimanapun Anda berada ya, insya Allah akan diganti 700 kali lipat, jangan khawatir. Oke. Gitu Pak Haji? Ya. Oke, Sobat Ngadem semua, jadi itu ya penjelasannya tentang ASI ini tadi. Dari awal kita harus membaca Al-Quran, dan ternyata membaca Al-Quran itu ada tahapannya ya, dari mulai qiraah sampai tadi membumikan Al-Quran. Kemudian ada sholat ya Pak Haji ya, sholat juga kita harus menjaga kuantitasnya dan kualitasnya. Kemudian yang ketiga ada infak, dan yakinlah ketika kita berinfak berdasarkan matematika Allah, kita akan diganti 700 kali lipat. Luar biasa, lipat sampai bilangnya sampai fasoha. Oke Pak Haji, ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Ngadem di rumah nih? Oke, Sobat Ngadem semua. Kang Maman. Kang Maman, ada catatannya pasti. Rumah yang sepi akan banyak hantunya. Betul. Apalagi hati yang sepi. Woi. Biar hatimu tidak sepi dan hidupmu dijauhi hantu, bacalah Al-Quran. Masya Allah, gitu ya. Kedua, di balik kantong suami yang tebal terdapat jiwa yang tenang. Oke. Sebab kantong kosong nyaring bininya. Bila ingin jiwa tenang dan hati bini senang, maka infak adalah solusinya. Perasaan bukan gitu, ininya peribahasanya. Tiga, Oke. sakit karena cinta Oke. tidak akan ditanggung oleh BPJS. Dan jodoh yang belum ditemukan tidak akan dicari oleh tim SAR. Iya. Agar hidupmu sehat dan jodohmu segera bertemu, maka infak adalah solusi. Keren. Yang ketiga, sebagai manusia kita itu harus bergerak, Mak. Bergerak minimal dengan ASI tadi. Sebab hanya donat yang cukup hanya diam, dia akan bisa berkembang. Nah, agar hidup bisa berkembang baik, bukan sekedar berkembang biak, jagalah hidupmu dengan sholatmu. Masya Allah. Yang kelima, bila Anda pertama kali membuka usaha, lalu kepala Anda pusing karena belum balik modal, itu wajar. Karena dalam bahasa Inggris, membuka usaha baru itu adalah opening. Nah, biar usaha tidak pening, maka berniagalah dengan ASI, dengan Quran, sholat dan infak. Luar biasa Sobat Ngadem ya. Semoga kita semua terhindar dari kerugian dengan mengamalkan ASI ini. Bagaimana kita membaca Al-Quran sampai kita membumikannya, kemudian kita sholat dan jaga kualitasnya juga, dan kita senantiasa menjaga infak kita, terus berinfak Pak Haji ya. Oke, jawaban atas pertanyaan tadi Sobat Ngadem, jangan dianggap yang paling benar, tanya lagi pada narasumber yang lain, karena wawasan keislaman itu begitu luas. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV, TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ridwan pun undur diri. Tentunya di program kesayangan kita semua, Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.